Halo siswa kelas 4, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Hari ini kita masih belajar tema 1 subtema 3 untuk muatan pelajaran IPA dan juga PPKN. Khususnya kita akan belajar memahami pemantulan dan penyerapan bunyi, melakukan percobaan pemantulan bunyi, serta menceritakan pengalaman bekerja sama dalam keberagaman. Kita masuk pada materi pemantulan dan penyerapan bunyi. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan oleh pedagang keliling dengan cara berteriak atau membunyikan alat tertentu. Bagaimana suara pedagang sampai ke telinga kita ya? Terlebih dahulu, kita mencari tahu sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Nah, kita mulai dengan bunyi dapat dipantulkan. Apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras seperti permukaan dinding semen, kaca, seng, batu, dan lain-lain, bunyi tersebut pastinya akan dipantulkan. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Nah, ini materi 2 minggu yang lalu. Gelombang bunyi dapat merambat pada benda padat, cair maupun gas. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Contohnya, suara yang dilapisi busa tidak terdengar sampai keluar ruangan seperti terdapat pada bioskop-bioskop. Nah, anak-anak, sebelum lanjut, tahukah kamu proses pemantulan juga dimanfaatkan oleh kapal laut untuk mengetahui kedalaman laut, yaitu dengan menggunakan sonar. Sonar juga digunakan untuk mengetahui lokasi karang, kapal selam, ataupun sekelompok ikan. Nah, anak-anak, apa itu pemantulan bunyi? Pemantulan bunyi adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat pemantulan bunyi terhadap dinding pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut menyebar kemana-mana. Berikut ini adalah macam-macam pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli jika jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat dekat. Ini menyebabkan selang waktu yang dibutuhkan oleh bunyi pantul untuk kembali berlangsung sangat singkat. Dapat dianggap bahwa bunyi pantul bersamaan waktunya dengan bunyi asli, sehingga bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Contohnya, suara kamu akan terdengar lebih keras ketika kamu bernyanyi dalam kamar mandi daripada ketika kamu bernyanyi di luar ruangan. Pemantulan bunyi yang kedua adalah gaung atau kerdang. Gaung terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga membuat bunyi asli menjadi tidak dapat terjadi dengan jelas. Contoh peristiwa gaung ketika kamu menyebutkan aku, maka ada suara kata aku yang mengikuti sehingga suara yang pertama tidak terdengar begitu jelas. Dan ini terjadi di ruangan yang besar. Nah, hal ini tentunya sangat mengganggu karena bunyi akan terdengar tidak jelas karena tercampur dengan bunyi pantul. Karena itu, untuk menghindarkan terjadinya gaung, maka di dalam bioskop atau gedung konser musik, dinding-dindingnya dilapisi oleh zat peredam suara. Bahan yang digunakan sebagai peredam suara yakni kain wol, kapas, karton, dan juga gelas atau juga karet. Nah, macam-macam pemantulan bunyi yang ketiga adalah gema. Gema terdengar setelah bunyi asli. Ini terjadi jika jarak sumber bunyi dan bidang pemantulan sangat jauh. Karena jarak yang jauh, bunyi akan berjalan menempuh jarak yang jauh. Waktu yang digunakan untuk memantul juga lama. Ketika bunyi asli sudah selesai diucapkan, bunyi pantul mungkin masih dalam perjalanan. Akibatnya, bunyi pantul terdengar jelas setelah bunyi asli. Bunyi pantul yang terdengar jelas seperti bunyi asli disebut gema. Gema dapat terjadi di lereng-lereng gunung atau di lembah-lembah. Kemudian kita mengetahui penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi.
misalnya karpet, goni, kertas kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop biasanya dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa suara yang asli akan tertutup oleh suara pantul sehingga tidak terdengar dengan jelas. Nah, untuk tugas IPA ini kalian akan melakukan percobaan, lakukan bersama dengan anggota keluargamu. Kemudian percobaan ini harus dibuktikan dengan foto ataupun video. Tentunya kegiatan ini dilakukan bersama anggota keluarga lainnya, di mana kalian membutuhkan kerjasama yang baik agar pekerjaan menjadi mudah dan cepat selesai. Nah, apa itu kerjasama dalam keragaman? Kita belajar kembali. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tidak terbatas pada tempat. Itu bisa dilakukan di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Manfaatnya yaitu membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat dilakukan, menumbuhkan semangat persatuan, persaudaraan, memupuk rasa saling menghargai dalam hal bersikap dan juga berpendapat. Berikut adalah contoh-contoh kerjasama di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Sekolah sebagai tempat menimba ilmu tidak bisa lepas dari kegiatan kerjasama. Dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, maka terbentuklah suasana sekolah yang nyaman, aman, dan harmonis. Ada beberapa contoh kerjasama yang terjadi di sekolah, yaitu yang pertama tugas kelompok. Adanya tugas kelompok merupakan bentuk kerjasama antara murid untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian dalam proses belajar mengajar adalah bentuk kerjasama antara guru dan murid supaya ilmu dari guru dapat diterima dan dipahami oleh murid. Dan contoh-contoh lainnya silakan anak-anak baca. Kemudian di rumah, kenyamanan dalam rumah tangga tidak bisa dibentuk oleh satu orang saja. Semua anggota keluarga harus bekerja sama sebaik mungkin setiap harinya. Nah, berikut contohnya. Yang pertama, bersikap baik. Saling berbicara sopan, tidak bertengkar adalah bentuk kerjasama anggota keluarga untuk menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman. Yang kedua, melakukan pekerjaan rumah. Melakukan pekerjaan rumah sesuai kesepakatan adalah bentuk kerjasama anggota keluarga untuk memupuk rasa tanggung jawab dan juga kedisiplinan. Juga contoh yang lain adalah menjaga kebersihan rumah. Untuk mewujudkan kebersihan rumah diperlukan kerjasama semua anggota keluarga. Nah, kemudian contoh kerjasama di masyarakat. Untuk memupuk rasa kekeluargaan dan persaudaraan antar warga diperlukan kerjasama yang terus-menerus dalam berbagai kegiatan di lingkungan tempat kita tinggal. Berikut ini beberapa bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti. Bentuk kerjasama warga untuk membuat lingkungannya tetap bersih dan asri adalah dengan melaksanakan kerja bakti. Yang kedua adalah acara rutin. Warga sebaiknya rutin berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan di lingkungannya dalam berbagai kegiatan di lingkungan tempat kita tinggal. Beberapa bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat adalah kerja bakti, acara rutin, maupun membantu warga yang terkena bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam, seperti COVID-19, seperti yang terjadi saat ini. Nah, demikianlah pelajaran hari ini. Untuk tugas PKN yaitu menuliskan pengalaman kamu bekerja sama baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun masyarakat. Jadi tulis pengalaman sendiri, bukan hanya contoh dari materi. Nah, oke anak-anak, semangat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Anak-anak pasti bisa, dan tetap jaga kesehatan untuk mencegah COVID-19 dengan berolahraga, makan makanan bergizi, tetap memakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.